tidurnya itu beliau bermimpi baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membelah roti Maryam seraya memberikan sedikit kepadanya yang tertegun. Tanpa bicara melihat Rasulullah, kemudian baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakan roti. Setelah selesai makan, Rasulullah menaikkan jubahnya, mengusapkan tangannya. Seketika Ummi teringat kepada suaminya yang setiap habis makan beliau juga menyingsingkan jubahnya dan melakukan hal yang sama seperti baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wanita bersahaja ini adalah istri almarhum Habib Sagap bin Mahdi bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim Parung, Bogor. Beliau kerap dipanggil Ummi. Begitu beliau biasa disapa, adalah seorang yang berpindah kewarganegaraan dari Singapura, yang serba makmur ke pelosok Parung, Bogor. Di usia yang lebih dari 50 tahun ini, beliau masih aktif mengelola pesantren dan menggratiskan pendidikan serta biaya hidup 6.000 santri. Subhanallah, begitu luar biasanya beliau. Setiap hari ia mesti berpikir keras untuk menyediakan 7 ton beras serta kebutuhan lainnya. Di samping segala biaya kehidupan ketiga putra-putri beliau, rahasia keanggunan dan kecantikan Ummi, katanya, saya itu malah sering ke sawah dan jarang ke salon. Pesan Ummu kepada istri-istri zaman sekarang, patuhlah kepada suamimu, carilah ridhonya, jangan buat suamimu marah, izinkanlah kepada suamimu ketika hendak keluar rumah. Berdandanlah untuk suamimu, jangan berdandan untuk orang lain. Kebanyakan zaman sekarang justru terbalik. Lalu ketika usia 21 tahun, Ummi pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummi berkata, saya bermimpi bertemu Rasul bukan karena ibadah saya yang rajin, bukan karena sholat tahajud tiap malam, bukan karena sering puasa, melainkan karena patuh dan taat pada suaminya. Pada waktu Habib Sagap masih hidup, Ummi menemani dakwah sang Habib ke daerah sekitar Bogor. Saat di rumah, maka Ummi mengerjakan pekerjaan rumah seperti halnya ibu-ibu pada umumnya, ya nyuci baju, masak, nyuci piring, dan lain-lain. Pada suatu hari saat kejenuhan melanda, Ummi sempat mengeluh bahkan hendak kabur balik ke Singapura. Sehabis nyuci, Ummi masuk kamar dan menyusui ketiga anaknya itu, yaitu Habib Muhammad kecil. Lalu beliau ketiduran. Dalam tidurnya itu beliau bermimpi baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membelah roti Maryam seraya memberikan sedikit kepadanya yang tertegun. Tanpa bicara melihat Rasulullah, kemudian baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakan roti. Setelah selesai makan, Rasulullah menaikkan jubahnya, mengusapkan tangannya. Seketika Ummi teringat kepada suaminya yang setiap habis makan beliau juga menyingsingkan jubahnya dan melakukan hal yang sama seperti baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana setiap Habib melakukan seperti itu, Ummi selalu suuzon kepada Habib, mengatakan, jorok,
Lalu Rasul pun pergi beranjak. Seketika Umi bangun dan secara kebetulan Habib masuk kamar, menanyakan ada apa. Umi menjawab, saya baru bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Habib pun membenarkan bahwasanya itu memang baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cita-citanya Ummi mulia, ingin menjadikan Yayasan Al-Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang dikelolanya itu sebagai model pendidikan gratis dan berkualitas, agar menjadi contoh bagi siapapun termasuk pemerintah kita. Subhanallah, begitu luar biasanya perjuangan Umi ini. Ini terbukti dengan beragam prestasi internasional yang berhasil diraih santri-santrinya. Kehebatannya kian nampak manakala ditinggal wafat sang suami, Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beberapa tahun silam. Lalu ia menjadi wanita mandiri yang tak hanya berhasil menghidupi dan mendidik 3 anaknya, namun juga puluhan ribu santrinya hingga kini sangat menginspirasi. Moga kita pun seperti sabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mampu memberi manfaat bagi sebanyak mungkin manusia dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, segitu aja pembahasan dari kami admin CTR Motivasi. Semoga bermanfaat. Subhanallah, begitu luar biasanya perjuangan beliau ini, mampu menghidupi santri-santrinya yang banyak, yang ada sekitar 6.000 santri. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.